Oke teman-teman, ini kita udah siapin jangkrik ya, yang kita loadingkan tadi malam untuk pakan pagi hari ini. Ini jangkrik kita siapkan dan kita sudah kasih pakan teman-teman. Nah itu rahasianya ya, kenapa kok ternakan kita produktif terus, karena jangkrik yang kita berikan adalah jangkrik yang sudah kita berikan nutrisi untuk menunjang produksi murah ya, atau ternak ya. Nih, nah kita review juga nih di dalam kandang ini. Kita hanya sharing ya, setiap orang tuh punya caranya masing-masing. Setiap di kandang saya itu kita pasti readykan fur harian, jadi kita nggak main jor-joran soal ini ya, soal pakan. Supaya apa? Supaya tidak berlemak indukan itu. Cukup satu genggam teman-teman. Nih, udah segini aja ini. Ini nanti sampai sore ya. Langsung aja kita kasihkan. Nanti kita bocorin nih untuk teman-teman. Supaya hasilnya bisa maksimal bagi teman-teman yang sekarang lagi ternak ya. Kenapa kok nggak produktif? Kenapa kok nggak produksi? Padahal burung di dalam kandang itu sudah lama. Semua kandang kita berikan satu genggam ya, segini. Ini udah cukup nanti sampai sore. Ini kita review juga ke teman-teman ini. Ini ada yang sudah menetas juga, cuma belum waktunya kita unduh ya, atau kita ambil. Nih, ini usia 3 hari. Ini di dalam kandang cuma betina aja teman-teman. Jadi pejantannya kita oper di kandang sebelahnya ya. Jadi sistem saya itu gini, kalau sudah nelur satu gitu ya, indukan sudah nelur satu, pejantannya kita ambil. Jantan kita ambil, kita kondisikan lagi, kita rawat, kita jemur kurang lebih ya 3-1 minggu lah, biar pejantan itu fit lagi. Lalu kita masukkan ke betina selanjutnya ya. Sistemnya poligami ya teman-teman ya. Nih, nih kita review juga yang kita loloh. Ini hampir mandiri ya teman-teman ya, hampir mandiri. Alhamdulillah semua produksi lancar semua, karena pakan kita itu mengandung vitamin dan menunjang reproduksi. Jadi kita berikan ke jangkrik ya. Nah seperti itu teman-teman.
apa sih pakan jangkrik yang tepat? Nah, kebanyakan teman-teman kan yang masih bingung seperti itu ya. Harus ada yang namanya protein, itu yang pertama. Yang kedua, vitamin E. Nah, vitamin E itu untuk menyuburkan sel sperma pejantan biar tidak yang namanya zong terus ya teman-teman. Jadi saya itu kalau di ternak itu nggak pernah yang namanya pakai kroto ya, hanya jangkrik aja. Tapi selera ya teman-teman ya, banyak yang pakai ulet kandang ya, campur sama jangkrik, ada yang sama kroto. Tapi kalau saya sendiri itu pakai jangkrik pure sampai sama jangkrik aja. Jadi kenapa kok kita pakai jangkrik aja? Yang pertama ya dari segi budget ya, biar tidak terlalu banyak pengeluaran. Terus juga kalau jangkrik itu lebih optimal untuk menyalurkan vitamin yang kita berikan ke murai ya, dengan cara jangkriknya tadi kan kita berikan makan. Nah itu loh, nanti kita spill ya. Ini pakan jangkrik ini kebetulan fur halus, dan kebetulan juga produk kita sendiri memang kita khususkan untuk teman-teman yang lagi breeding atau lagi ternak. Apakah bisa dibuat ternak murai batu aja? Bisa dibuat ternak ciblek, terus cungkok ya, dan lain sebagainya. Pokoknya selama di kandang itu dia makan extra fooding, entah jangkrik entah ulat ya, itu bisa diaplikasikan teman-teman. Nah nutrisinya bisa diberikan lewat extra foodingnya, dibuat pakan lah, intinya seperti itu. Ini ya kita reviewkan ya. Nah ini loh, kita punya produk sendiri yang namanya Ngebrul. Nah di sini kita bikinkan nutrisi ya, yang di dalamnya itu ada protein, vitamin E ya, terus apa namanya, kalsium, mineral, kurkuma. Nah itu untuk daya tahan tubuh supaya indukan kita tetap prima walaupun di kandang, walaupun kandang kita di dalam ruangan ya. Terus juga memicu pertumbuhan sel ya, pejantan itu biar subur. Terus yang betina cepat birahi, cepat terbentuk apa yang namanya ya, sel telurnya itu ya teman-teman ya. Nah nanti kalau dibuat pakan ke jangkrik nanti bisa ditransfer lewat situ untuk nutrisinya. Dan banyak juga tuh teman-teman yang sudah pakai ya, sahabat kita seradu. Alhamdulillah walaupun indukan masih muda, dikatakan masih tembean, alhamdulillah juga produksi ya teman-teman ya, alhamdulillah tidak zong. Nah kebanyakan teman-teman itu kasusnya itu zong ya, nggak kunjung-kunjung produksi. Nah itu faktornya kenapa? Ini ya, ini pengalaman kita sendiri. Kalau saya ternak murai batu itu kita berikan waktu toleransi itu 1 bulan di dalam kandang ya. Dengan kondisi indukan kita itu harus benar-benar sehat. Nah yang dinamakan sehat itu ya gimana? Tidak berlemak, kondisi juga sudah sama-sama birahinya. Nah nanti kita